Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop cawe-cawe, stop dinasti, stop Jokowi. Putusan 90 hadiah Paman Usman kepada Gibran jelas merupakan pelanggaran konstitusi yang telanjang terang benderang. Hari ini sebenarnya Mahkamah Konstitusi punya peluang untuk mengkoreksi keputusan yang melanggar moralitas konstitusi tersebut. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, telah mengajukan permohonan agar makna syarat umur dibatasi jikapun tidak 40 tahun hanya untuk kepala daerah pada level gubernur atau wakil gubernur. Seandainya Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya membuka hati nurani, maka ada peluang untuk mengkoreksi putusan Paman Usman untuk Gibran. Sayangnya, saya tidak terlalu optimis akan muncul putusan yang revolusioner, yang progresif membatalkan putusan 90 dan karenanya menjadi pintu pembatalan Gibran Jokowi Rakabuming Raka. Jikapun permohonan dikabulkan misalnya, saya menduga diberlakukan untuk pemilu 2029. Bisa pula permohonan ditolak ataupun tidak diterima karena persoalan legal standing dari pemohon. Di luar itu, tanpa banyak yang memberitakan, sebenarnya kemarin adalah pemeriksaan pendahuluan uji permohonan formil yang saya dan Dr. Zainal Arifin Muchtar mintakan kepada Mahkamah Konstitusi. Uji formil ini meskipun belum pernah dilakukan terhadap putusan MK adalah pintu masuk secara hukum yang paling mungkin untuk menyelamatkan Pilpres 2024 dari cacat moral, dari cacat konstitusional. Berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, proses pembuatan putusan 90 dari Paman Usman untuk Gibran jelas merupakan pelanggaran etika berat. Bahkan sebenarnya merupakan kejahatan pidana. Karena itu, secara formal putusan 90 mestinya dibatalkan. Uji formil kami, jika dilihat dengan kacamata progresif, dengan hati, dengan nurani, dengan moral konstitusi, adalah cara koreksi untuk meluruskan lagi jalan Pilpres 2024 secara jujur dan adil. Tidak mungkin ada Pilpres 2024 jika masih ada Gibran Jokowi, jika masih Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Sehingga logika hukum yang paling mungkin adalah membatalkan putusan 90 lewat putusan Mahkamah Konstitusi sendiri, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip final and binding. Persoalannya, maukah, beranikah hakim-hakim konstitusi melakukan koreksi dan menegakkan prinsip negarawan, menegakkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di tangan hakim konstitusi masih ada solusi untuk menyelamatkan Indonesia. Stop cawe-cawe Jokowi, stop dinasti dan oligarki Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.